Selamat pagi. Kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu modal umur panjang. Jess, kamu kalau ngecek gula darah, jangan gula darah puasa dan gula darah setelah makan. Ya, banyak banyak bohongnya itu. Kenapa? Karena gula darah itu walaupun kamu nggak makan, tapi stres juga bisa menambah, menaikkan gula darah. Itu masalahnya. Terus kemudian ketika kamu mengalami tekanan dalam kehidupan kamu, itu juga tahu-tahu gula darah bisa meninggi. Nah, orang-orang yang merokok itu juga gula darahnya bisa tahu-tahu meninggi gitu. Tapi kalau kamu pengen tahu gula darahmu itu bagus apa tidak, kamu cek HbA1c-mu, hemoglobin dalam darahmu, HbA1c. HbA1c-mu berapa? Yang bagus 4,7, 5,7, di bawah 6. Yang bagus itu. Ya, di bawah 6, 5,7. Di bawah 5,7 oke. Kalau saya selalu bilang di bawah 5. HbA1c yang bagus. Karena apa? Karena itu yang paling penting. Sehingga kamu tidak terlalu panik dengan keadaan-keadaan yang kemudian kamu diintimidasi. Kolesterol mau 230, mau 280, mau 300, tidak ada masalah. Karena memang tubuhmu makanannya kolesterol. Yang bermasalah adalah kalau kolesterolmu meninggi, gula darahmu meninggi. Itu namanya innalillahi wa innalillahi rojiun. Yang betul adalah kolesterol tinggi, gula darahnya rendah. Nah, itu yang akan membuat jalan LDL, jalan HDL lancar. Sehingga kolesterol tersuplai dengan indahnya, dengan bagusnya. Liver menciptakan 400 mg per desiliter. Itu liver menciptakan kolesterol. LDL membawanya ke otak. Otak ambil 30%. Sisanya dibawa LDL ke seluruh tubuh. Ada 65 triliun sel yang makan kolesterolmu. HDL ngikutin dari belakang, bersihin jalur itu. Nah, kalau ada penyumbatan, nah itu yang resiko. Apa resikonya? Yaitu gulanya itu. Makanya HbA1c-nya harus di bawah 6. Karena kewajarannya 5,7. Kewajarannya. Di bawah 5,7, jos. Nah, ini baca nih, Pak Rizky bin Paidi. Apa komennya beliau? Itu katanya, Pak Jess bilang kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu modal umur panjang. Betul sekali. Betul sekali. Makanya orang yang kolesterolnya tinggi, gula darahnya rendah, kulitnya pasti mulus-mulus kayak saya. Halus kulitnya. Ya, kamu tidak perlu pakai skincare yang mahal-mahal. Kalau kamu memperbaiki fungsi elastisitas kolagenmu dari dalam. Nah, orang yang kolesterolnya tinggi, gula darahnya rendah, HbA1c-nya di bawah 6, maka orang itu pasti sekel kulitnya. Umur boleh tua, tapi pandangannya selalu membuat lelaki nengok itu perempuan. Laki-laki, umurnya boleh tua, tapi badan, kulit, ya, nggak ada keriput-keriput, sehat walafiat. Nah itu, kenapa bisa begitu? Kolesterolnya pasti tinggi, mulus kulitnya, gitu. Karena apa? Kolagennya pasti bagus, gitu. Nggak ada kontraindikasi di situ dengan masalah yang namanya oksidan. Ya, Pak Rizky bilang jangan takut makan kuning telur. Ya iyalah, karena makan kuning telur itu makanan tubuh. Telur, ikan, daging, seafood. Kamu enggak misahkan putihnya sama kuningnya. Makan aja telurnya. Kenapa mesti kamu misahkan kuningnya boleh dimakan, putihnya enggak boleh dimakan, putihnya boleh dimakan, kuningnya enggak boleh dimakan. Kenapa mesti kamu pisah-pisahkan itu? Kenapa dipisah-pisahkan? Ya supaya kamu terfarmasi. Hidup dari obat. Karena yang mengobati asli dari makananmu ditolak, dibuang. Ikan, daging merah, seafood, wah itu makanannya, makanan sejati. 5 makanan tubuhmu, yang pertama adalah mineral, yang kedua adalah vitamin, ini disebut mikronutrisi, yang ketiga adalah asam amino, yang keempat adalah asam lemak, yang kelima baru karbohidrat. Yang kamu asupkan ke tubuhmu, ini kamu abaikan, ini melulu, melek moto, melek cangkem mesti makan. Melek moto, melek cangkem mesti ganjel perut. Nggak heran kalau 3-5 tahun kemudian kamu bermasalah dengan masalah penyakit. Kamu bermasalah dengan farmasi. Yang ujungnya bisa dipastikan kamu akan komplikasi. Nggak bisa dilawan itu, Pak. Itu lingkaran setan. Suka nggak suka, memang itulah yang terjadi gitu. Makanya ini pelajari baik-baik. Kan ada 2, mikronutrisi, makronutrisi. Mikronutrisi mineral dan vitamin, makronutrisi asam amino, asam lemak, karbohidrat. Ingat,
karbohidrat tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Tetapi sebaliknya, asam amino, asam lemak bisa dipecah menjadi karbohidrat, menjadi gula. Jadi kamu mau mengabaikan yang mana? Kalau ini yang terjadi di dalam tubuhmu. Kalau saya mengabaikan ini. Makanya saya tidak pernah bicara masalah sayur sama buah. Saya tidak pernah bicara masalah makan nasi, makan jajan, makan cemilan. Kalau ada, nyicipin, dimakan boleh. Tapi bukan itu makanan tubuhmu. Kamu mengabaikan ini, bahkan ditakut-takutin. Nanti kena jantung, nanti kena kanker, nanti kena apa. Ini daging, ikan, seafood ini. Padahal ini yang penting di tubuhmu. Kalau kamu mengabaikan ini, pasti ini terabaikan. Dan kamu pasti fokusnya ke sini. Kalau kamu fokusnya ke sini, wassalam. Ujungnya pasti akan komplikasi. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini paling gampang loh. Pemahaman kesehatan paling gampang. Yang kamu tidak perlu jadi dokter. Apalagi zaman sekarang dibukakan rahasia informasi kesehatan tanpa pandang bulu. Kamu kalau ngomong begini dengan konsultan, kamu konsultasi, kamu tidak bakal mendapatkan informasi seperti bacot saya ngomong, Pak. Tidak bakal. Udah bayar mahal 500.000, 700.000, 1 juta, bahkan 1.500.000, kamu akan dapatkan, oh ya boleh, tidak apa-apa, begitu doang yang kamu dapetin. Semuanya sudah pernah saya alami. Gitu. Akhirnya saya mengabaikan itu, biaya yang saya udah keluarkan saya anggap hilang, amal. Nah, saya membuat keputusan sendiri buat diri saya. Dan apa yang saya putuskan buat diri saya coba ke teman-teman saya yang mengalami masalah-masalah kayak saya, terutama masalah degeneratif. Nah, itu yang saya sampaikan, gitu ya. Makanya Pak Jess bilang, ya saya yang bilang, kolesterol tinggi, gula darah rendah. Gula darahnya itu bukan gula darah puasa dan tidak puasa ya, tapi HbA1c-nya di bawah 6. 5,7 di bawah 5,7 boleh. Itu bagus banget. Jangan takut makan kuning telur. Kan udah dibilang, stop sarapan. Makan telur jam 11 siang. 2, 3, 4 boleh. Ya, 10 aja boleh. Saya makan 12 aja bisa. Terus stop makan sore jam 5, jam 6. Itu udah gak rasakan semua penyakit, maggot, tensi asam urat, gula hilang. Kalau makannya gak diatur, semua dimakan, tepung, gula, dan keturunannya, ya komplikasi. Endokasinya Pak Jess itu paham banget, tapi masih banyak orang bingung. Iya Pak, karena mereka sudah terkontaminasi dengan informasi yang puluhan tahun kepungkur. Nggak bisa disalahkan sih itu nggak bisa disalahkan. Karena jurnal tahun 1916 yang membohongi dunia itu kan baru ketemu setelah informasi internet terbuka sekali. Ya, jurnal kamu cari sendirilah. Jurnal tahun 1916 yang dikerjakan, yang dibuat oleh ahli-ahli dari Universitas Harvard, yang dibayar oleh pabrik gula. Kamu cari itu jurnal itu, ada di Google. Ya, ada di Google. Kamu cari itu. Adalah kambing hitam. Kolesterol itu di kambing hitam supaya gulanya laku. Kalau gula laku, obat laku. Itu kan satu kartel itu. Ya, itu satu kartel. Makanya ada organisasi dunia yang huruf depannya W, huruf belakangnya O, huruf tengahnya H. Semua terlegitimasi di situ. Gitu. Nah, apa yang saya sampaikan ini kan melawan, ya, memberontak dari semua unsur-unsur yang ada di situ. Yang orang bilang, siapa Pak Jess? Ahli bukan, nutrisionis bukan, dokter bukan. Bukan, semuanya bukan. Saya rakyat jelata saya rakyat jelata yang berani menyuarakan, yang nekat menyuarakan supaya teman-teman saya, kolega-kolega saya, orang-orang yang sekarang ini kenal dengan saya melalui VT, tidak perlu seluruh Indonesia, tidak perlu seluruh dunia, mereka sehat dengan cara yang baik dan murah sehingga kamu bisa menabung dan untuk masa depanmu lebih bermanfaat. Itu yang saya mau sampaikan. Karena 8 tahun saja saya bisa menikmati hasil dari menabung, stop sarapan pagi, stop makan malam, duitnya ditabung, itu hasilnya luar biasa. Bisa dipakai untuk nikmatin hidup, Jess. Itu yang saya sampaikan. Apalagi duit tabunganmu dipakai masuk dalam dunia kripto yang hasilnya bisa boom, luar biasa. Tuh.